Salam. Salam. Sri Yuyan, kamu kan masih Islam. Aku udah masuk Kristen. Kapan kamu masuk Kristen? Kemarin. Kemarin, udah dibaptis? Sudah meninggalkan agama Islam? Belum. Sudah, tapi dibaptis belum. Coba ini yang serius dulu, Sri Yuyan. Sri Yuyan, coba. Sri Yuyan, apakah kamu masih percaya sama Muhammad? Enggak. Sekarang sudah tidak percaya lagi? Sudah tidak percaya lagi sekarang? 100% tidak percaya. Ayo coba teman-teman ya. Ini biasanya hati-hati juga teman-teman, hati-hati ya, hati-hati. Jadi dia ini kemarin-kemarin sudah pernah diskusi dengan saya. Gini ya Bang ya, ternyata gimana? ada teman aku kan berbagi ya. Itu kita disuruh sholat itu ternyata kita bukan hanya mendoakan diri kita, hanya mendoakan itu Nabi kita. Diri kita itu kita sholat itu bukan ibadah untuk kita, hanya kita disuruh berdoa untuk keselamatan Nabi kita gitu. Jadi saya rasa kenapa dia terus yang sedangkan kita belum tentu selamat ya, apa dia juga belum tentu selamat, apa harus didoakan seperti itu. Jadi saya bilang waduh, percuma saya kalau terus-terusan sama dia sedangkan diri saya nggak temu-temu gimana ya. Tumben udah ada indikasi mau waras nih teman-teman. Oke, coba ini banyak yang meragukan dirimu sebagai seorang muslim ini. Sri Yuyan, coba bacakan satu ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba surat yang lain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yaqutu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Oke, sah ya. Teman-teman bisa tahu ya. Kemarin dia udah ngobrol sama kita ya, dia ngobrol. Tapi malam hari ini Sri Yuyan, kamu benar-benar sekarang sudah meninggalkan Islam? Sudah meninggalkan Islam? Iya. Sudah tidak percaya lagi dengan Muhammad? Iya. Puji Tuhan. Ya, baik. Sebelum teman-teman memberikan support dan dukungan, teman-teman ya, kita harus berpengalaman yang sudah-sudah ya. Kita harus berhati-hati dan berhikmat. Ya, berhikmat. Jadi Sri Yuyan, coba datang dulu ke gereja terdekat supaya nanti digembalakan oleh Bapak Pendeta di sana. Iya, belajar kekristenan, ada di situ pendalaman Alkitab supaya memahami Kristen dengan benar. Intinya kita ini jangan menjadikan Muhammad sebagai pemimpin kita. Jangan menjadikan Muhammad sebagai seseorang yang menuntun kita, tetapi harus menjadikan di situ Yesus. Kan, dia juga disuruh, diperintah. Jadi dia mengatakan, wahai Muhammad katakan, Qul huwallahu ahad. Jadi sedangkan dia aja diperintah, kita juga mau diperintah, enggak mau ah. Ya, jadi intinya begini ya. Sri Yuyan, intinya kita ini jangan dipimpin oleh Muhammad. Kalau dipimpin oleh Muhammad, nanti kita pergi ke Arab nyiumin sebongkah batu. Iya betul. Ya, kalau dipimpin oleh Muhammad, suamimu akan kawin lagi. Iya, itu orang-orang yang dipimpin dituntun oleh Muhammad. Makanya mulai sekarang ganti pimpinanmu, ganti junjunganmu, ganti suri tauladanmu. Yang tadinya Muhammad menjadi Yesus. Begitu ya? Yesus. Ya. Oke. Dan terima kasih ya buat Edis TV ini sudah membuka mata banyak orang dan suka membuka kebenaran di sini ya. Jadi dukung terus Edis TV ini ya. Jadi kita semakin tahu kebenaran. Bagaimana kalau kita menyanyikan satu lagu dulu? Oke, siap. Ku mau sepertimu Yesus. Coba. Ku mau sepertimu Yesus.
Disempurnakan selalu. Sempurnakan selalu. Wah, mantap suaranya. Aduh, besok kalau masuk gereja, kamu sudah harus masuk di tim worship. Ya? Amin. Oh iya, mantap suaramu, keren. Oke ya, begitu ya Sri Yuyan ya. Terus ya belajar pelan-pelan teman-teman. Semangat terus ya. Oke, teman-teman dimentorin kami ya. Selalu berdoa untuk kamu, untuk semoga apa yang dicita-citakan terwujud. Tuhan Yesus baik kok ya. Amin, amin. Oke, baik, saya turunkan ya Sri Yuyan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Itulah makanya saya bilang ya, kita harus tidak henti-hentinya. Tapi ingat juga teman-teman, harus berhikmat. Berhikmat artinya apa? Jangan teman-teman langsung euforia begitu. Karena hati-hati, banyak orang modus begitu. Banyak orang modus, mereka hanya ingin mencari untung atau mencari uang. Hati-hati. Ya, saya ingatkan kepada teman-teman. Ya, seperti itu. Karena yang kejadian-kejadian kan sudah. Kalian sudah lihat kan siapa? Tahu kan? Saya tidak perlu menyebut namanya lah ya. Pertama-tama dia senang nonton Edis TV, ya kan? Lalu tiba-tiba pengen ke Mama Rika. Giliran, karena begini, yang kita beritakan itu adalah firman Tuhan Yesus, bukan diri kita. Tapi kalau motifnya adalah dia pengen sesuatu, menginginkan siapa? Menginginkan saya begitu atau bagaimana? Ya, makanya saya cuekin begitu. Ketika dicuekin tiba-tiba berubah 180 derajat. Tidak apa-apa lah ya. Kita tetap diajarkan untuk mengasihi. Ya. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti itu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Ya, ngaku-ngaku sudah di Mama Rika. Bahkan sedang bersama-sama dengan Edis TV di dalam satu rumah yang sama. Makanya saya bilang, memang lepas dari Muhammad itu tidak mudah, teman-teman. Butuh proses. Makanya kesalahan juga ada di para penonton Kristen yang kurang berhikmat. Di dalam Bible dikatakan apa? Orang yang baru bertobat, jangan kalian kasih mimbar. Nggak boleh. Jadi orang-orang yang baru keluar dari Islam itu adalah orang-orang yang duduk, diam, dan belajar dulu. Jangan langsung kalian kasih gift, kasih ini. Akhirnya apa? Akhirnya belot, diam. Begitu teman-teman ya. Teman-teman sekalian, pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, murnikan seseorang itu, jangan kalian terlalu manjakan dulu. Kita murnikan dulu. Ya, karena banyak sekarang ini orang modus-modus jual agama. Udah Kristen dia, udah Kristen, pura-pura masuk. Udah Islam, pura-pura masuk Islam. Banyak. Pergi ke masjid sana, ngaku mualaf, minta duit. Jalan lagi dia, pergi ke masjid sana, saya mualaf terbuang, saya butuh uang, iya kasih duit lah. Nggak di Islam, nggak di Kristen, banyak. Ya, ini kisah nyata ini kisah nyata. Dulu sekitar tahun-tahun 2014-an lah, 2014-an. Ada orang datang ke rumah saya. Seorang ibu-ibu, ya kan? Dia datang, ya biasalah kan, dia minta-minta begitu. Tapi sebelum dia minta-minta begitu, saya ajak dia ngobrol seputar di mana Bu, begini dan lain sebagainya. Terus dia ngaku-ngaku dia, saya dari Islam Mas, saya masuk Kristen katanya, masuk Kristen. Ternyata orang ini dari Islam masuk Kristen.
Saya kasihlah dia, langsung saya kasih dia duit 100.000. Tahun 2014-an itu. Langsung mukanya berubah, dia langsung cerita, begini saya begitu. Nah, pengalaman itu menyadarkan saya. Memang teman-teman, banyak sekarang orang-orang itu seperti itu untuk meraih yang namanya keuntungan. Jadi kalian harus berhikmat ya, berhikmat seperti itu ya. Oke. Itu kisah nyata itu. Beneran. Dia kan mengajukan permintaan naik. Jadi saya terima. Iya, udah lama. Baru sekarang aja. Udah lama baru sekarang aja, maksudnya gimana? Anda sudah pernah mengajukan permintaan naik? Iya. Oh, ngantri di sini. Di sini paling enggak kalau dia mau naik ya nunggu 30 menit. Begitu ya. Silakan. Bentar. Silakan. Karena di sini itu forumnya itu sangat menarik begitu. Jadi membuat banyak muslim itu berusaha pengen naik, tetapi setelah naik sini biasanya mempermalukan agama Islam sendiri. Ya, silakan. Waduh. Silakan. Oke. Duduk dulu. Oke. Jangan sambil jalan-jalan begitu. Duduk yang bagus begitu. Coba. Oke. Ya, duduk. Ya. Oke. Mbak Siti, saya mau nanya dulu nih Mbak Siti. Mbak Siti ini seorang Islam kah? Islam. Nonton Ya, Edis TV sudah berapa ya, lama? Islam. Udah berapa lama ya? Lupa, pokoknya udah sekitar 2 bulan, 3 bulan lah. Sering nonton Edis TV? Sering. Nontonnya dari awal sampai akhir atau cuman sebentar aja 1 menit terus pergi begitu atau gimana? Sekitar 10 menit lah, 10 menit lebih gitu. 10 menit lebih. Oke. Masih Islam sekarang? Alhamdulillah masih. Pantesan masih Islam. Ya, silakan. Apa yang mau Mbak Siti utarakan? Silakan. Saya kasih Anda karpet merah. Silakan. Apa? Nggak ada. Soalnya setiap yang Edis ucapkan sih ini secara logika masuk gitu. Secara logika masuk, tetapi masih Islam. Masih. Ini bagaimana nih? Secara logika masuk, tetapi masih Islam. Iya, masih. Berarti yang nggak punya logika siapa di sini? Kan saya gini, setiap saya membawa satu isu tentang agama Islam, kita tunjukin dalilnya, betul? Nah, kemudian kamu mengatakan bahwa masuk logika yang saya katakan. Tetapi mengapa kamu tidak menerima itu sebagai satu kebenaran dengan mempertahankan Islam? Gimana ya? Soalnya ini udah diajarin dari kecil gitu. Sudah diajarin dari kecil. Begini. Justru kita ini harus melawan apa yang diajarkan dari kecil, sudah didogmakan dari kecil, tetapi itu adalah kecacatan logika, betul? Coba satu isu yang kamu ingat yang saya bahas, coba apa? Satu isu yang kamu ingat dan kemudian kamu setuju, masuk akal, itu apa? Tentang, aduh, lupa. Itulah teman-teman, kenapa kalian lihat kenapa seseorang masih Islam, ya karena begini. Coba hal yang spesifik nih, biar saya bisa lebih terarah. Waktu kamu nonton dulu terus kamu mengiyakan, apa itu?
Apa itu? Tentang itu, tentang masalah pengobatan dari kencing unta. Oke, pengobatan dari kencing unta. Oke, menurut kamu betul tidak Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia untuk meminum kencing hewan? Gimana ya? Soalnya ini nggak pernah dengar kisahnya begitu dari Iya, makanya guru-guru selama ini. ini kalian tidak pernah tahu itu kan? Heeh. Kalau ada orang menyuruh minum kencing hewan, berarti seseorang itu atau orang yang disuruhkan itu sama-sama tidak waras, betul nggak? Iya betul secara logika. Iya. Muhammad menyuruh orang minum air kencing hewan. Coba misalnya Mbak Siti, kalau Anda punya anak, Nah, punya? misalnya anak Anda disuruh minum air kencing sapi. Menurut Anda, itu yang nyuruh itu waras nggak? Ya enggak lah. Nah itu Muhammad menyuruh orang minum air kencing hewan. Lalu bagaimana Anda masih mengikuti? Gimana? Mungkin itu dari ini Bang Edis, hadis yang ini. Yang palsu gitu. Hadis yang palsu. Baik. Katanya hadis yang palsu, teman-teman. Waduh. Sebentar. Kalau kamu mengatakan itu hadis yang palsu, sabar ya. Katanya hadis yang palsu, saudara-saudara. Baik. Tapi sebelum gini, kalau misalnya saya turuti kamu bahwa itu hadis yang palsu, berarti hadis-hadis itu harus dibuang, betul? Nah, berarti benar kata saya, jika Anda mempelajari hadis, maka sudah dekat waktunya Anda akan melemparkan hadis itu ke tong sampah, betul? Itu kalau hadisnya palsu. Tetapi kalau hadisnya asli, berarti kesimpulannya Muhammad tidak wah? Tidak wah? Ya, jangan gitulah Bang. Jangan gitulah. Tadi kan sudah saya bilang kalau ada nyuruh orang minum kencing hewan, kalau ada orang nyuruh minum kencing hewan, berarti dia waras nggak? Iya, enggak sih, enggak waras. Oke, Muhammad nyuruh minum kencing hewan? Belum pernah dengar kisahnya Baik. guru-guru Aduh, aku baik dari ya. dulu Oke. gitu. Baik. Aduh. Wah, coba ya kita putarkan sajalah ceramah ustadznya ya. Kalau saya yang ngomong nanti saya disangkain fitnah. Tetapi kalau ustadz yang ngomong supaya saya terlepas daripada fitnah, saya putarkan saja ceramah dari ustadz, betul? Coba dengarkan ya, dengarkan. Ini juga muslim-muslim lain. Begini teman-teman, banyak orang Islam tidak tahu ini. Ya, saya kasih tahu kepada teman-teman, ada banyak sekali orang Islam yang tidak tahu ini. Kalau ini sampai tahu, banyak orang Islam akan mikir bahwa Islam itu memang sudah ya kecacatan logika. Dengarkan. Apakah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Hadisnya sahih. Riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menimbulkan rambut mereka. Sebagian ulama menukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum, gitu kan? Dan dijadikan sebagai obat dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain. Nah, itu jelas. Bahkan Muhammad itu menjadi satu-satunya nabi yang paling jorok. Bahkan Muhammad itu pernah berwudu di air bekas ini. Air gini, saya kasih Anda contoh. Misalnya
Anda mau wudhu, tetapi air wudhu Anda itu di situ bekas tempat pembuangan softtek, buang bangkai, buang kotoran. Kira-kira menurut Anda najis nggak itu? Ya najis, Bang. Nah, Muhammad Najis. itu wudhu dari tempat begitu. Nggak pernah ini, nggak pernah dengar. Astagfirullahaladzim. Tidak pernah tahu hadis itu juga. Tidak pernah, soalnya Tidak dari pernah kecil. tahu. Dari kecil tidak diajari. Aduh, baik. Oke, saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk mengenai Muhammad itu dia wudhu dengan menggunakan bekas air yang kotor begitu. Dia wudhu bekas air yang seperti tadi. Saya akan tunjukkan hadisnya. Untuk lebih jelasnya kita akan baca tadi ya. Kita akan baca mengenai hadis mengenai sumur. Bentar ya, saya tunjukkan ini. Makanya ini loh, 101 bukti Islam itu kecacatan logika. Ya. Bentar. Nih, saya akan tunjukkan kepada kalian mengenai hadis tentang Muhammad wudhu dari sumur Buda'ah ya. Nih, saya tunjukkan kepada kalian bahwanya Muhammad wudhu bekas air cucian haid. Entah Muhammad ini senang yang datang-datang dari situ, kita nggak tahu. Karena Muhammad ini dia diriwayatkan memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki ya. Baik. Nih, kelihatan ya? Ini hadisnya. Oke. Di dalam kitab Al-Imam ya Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Ashhaj berkata dalam sunannya ya, dalam kitab bab bersuci. Jadi ada dulu namanya sumur Buda'ah ya. Nah, sumur Buda'ah nih kita bacakan ya. Muhammad bin Al-Ala, Al-Hasan bin Ali, dan Muhammad bin Sulaiman Al-Anbari telah menceritakan kepada kami. Mereka berkata, Abu Usama telah menceritakan dan seterusnya ya. Dari Muhammad bin Ka'ab, dari Ubaidillah dan seterusnya ya. Bahwa ditanyakan kepada Rasulullah, apakah kami boleh wudhu dari sumur Buda'ah? Yaitu sumur yang dilemparkan ke dalamnya bekas kotoran haid, bangkai anjing, dan sesuatu yang berbau busuk. Maka beliau bersabda, air itu suci, tidak ada satupun yang dapat menajiskannya. Nah, jelas nggak? Iya sih jelas. Nah, makanya saya bilang Muhammad ini nabi, satu-satunya nabi yang paling jorok. Tapi jujur aja Bang, baru kali ini apa? Makanya dengar sering-sering hadis nontonnya di seperti ini. TV. Sering-sering, iya. Karena baru kali ini, belum pernah tahu sebelumnya, betul? Iya, belum pernah dengar hadis yang seperti itu. Belum pernah. Jadi besok kalau ada bekas bangkai anjing dibuang di situ, suduk saja di situ mengikuti sunnah Rasul, betul? Ya enggak lah Bang, kan itu kan air najis. Duh, ini saya bacakan lagi. Air najis katanya. Perhatikan loh, ini perhatikan ya. Katanya. Hadis ini dikenal dengan hadis sumur Buda'ah, ya. Berawal dari sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah kami berwudu dengan air di sumur Buda'ah sementara kain pembalut haid
daging anjing dan benda-benda berbau busuk dibuang ke dalamnya. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya air tersebut suci dan mensucikan. Berat ini. Kalau masalah air ada dan ini itu Bang. Mbak Siti, saya seperti tema yang saya tulis ini, Mbak Siti, bahwa Islam itu adalah sebuah kecacatan berpikir. Menurut Muhammad, kalau ada air, di situ ada bekas softtek dibuang, bangkai anjing dibuang, maka airnya itu suci. Logika dari mana? Aduh, Muhammad. Coba mikir. Coba. Kenapa sih berat banget mikir? Itu kan hal yang sederhana. Gimana sih? Makanya saya bilang, kalian ini jangan takut lagi untuk meninggalkan Muhammad. Yuk Mbak Siti, saya cuma bilang begini Mbak Siti. Saya ini sudah mempelajari agama Islam. Saya sudah mempelajari Al-Quran dan hadis. Dan juga saya sudah membaca Bible, membaca Injil. Jadi saya dapati bahwa kebenarannya itu ada di dalam Injil. Bahkan Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada Injil. Gimana? Apakah Mbak Siti malam hari ini mau membuka pintu hati untuk menerima Yesus? Untuk menjadikan Yesus sebagai suri tauladan, menjadikan Yesus sebagai junjungan, mau? Ya, gimana? Enggak loh Bang. Nah, masih tertutup pintu hatinya, saudara-saudara. Jadi pengen ngikutin orang yang ngajarin itu, bahwa bekas softtek dibuang ke situ, bangkai anjing dibuang ke situ, airnya masih tetap suci, tidak najis. Ya najis. Itu Muhammad bilang tidak najis. Bagaimana sih? Aduh, gimana? Gak bisa berpikir belum bisa berpikir. Gimana? Langsung ngeblank. Bagaimana? Gak bisa berpikir, langsung ngeblank. Iya, oke, baik. Mungkin terlalu dini ya teman-teman. Ya gini. Tidak bisa gini, Mbak Siti. Oke, baiklah. Oke lah teman-teman, karena begini. Karena memang Islam telah diajarkan kepada Mbak Siti ini sejak lahirnya. Sudah sampai sekarang, sudah tak tahu umur berapa. Mungkin sudah kepala berapa ini? 40? Udah mau kepala 4. Udah mau kepala 4. Mungkin seumuran dengan saya ini, Mbak Siti ini, ya. Jadi memang ini memang ini bukan hal yang mudah. Bahwa sudah dicekokin Islam dari lama, sudah mendarah daging, itu memang tidak mudah teman-teman, butuh proses. Ya. Tapi percayalah Mbak Siti bahwa malam hari ini akan menjadi malam di mana satu saat Anda akan merenung di dalam kesendirianmu untuk merenungkan kembali, mereview kembali iman Anda. Benarkah selama ini bahwa Anda ini hanyalah ikut-ikutan, korban daripada dogma-dogma agama Islam? Ya Mbak Siti ya? Oke? Oke. Ya teman-temannya, kita berdoa semoga kiranya ya. Semoga kiranya Roh Kudus menjamah hati Mbak Siti, sehingga hati Mbak Siti dan pikiran Mbak Siti dibukakan. Tahu Roh Kudus? Ya Allah, Bang, ini Lu kok ya Allah, ya Allah. Mbak Siti, apakah Roh Kudus di dalam ada nggak Roh Kudus di dalam Al-Qur'an? Gak ada sih. Tidak ada Roh Kudus, ya Tuhan. Astagfirullahalazim.
Mereka sangat anti kepada Roh Kudus, padahal Roh Kudus di dalam Al-Quran sangat jelas ya Tuhan. Baik, saya akan perkenalkan Roh Kudus di dalam Al-Quran ya. Perhatikan. Waduh, benar-benar ya. Saya tunjukkan ayat. Barang siapa yang menolak Roh Kudus itu adalah orang-orang yang, waduh, kita bacakan saja ayatnya. Ya, itu ada di dalam Quran. Perhatikan, ya. Saya tunjukkan ya. Kita bukakan. Sabar ya, teman-teman ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayatnya, sebentar, ayatnya yang ke-87 ya. Al-Baqarah 87. Al-Baqarah 87. Nih, saya tampilkan lagi ya, saya tampilkan. Mohon maaf teman-teman. Teman-teman kalau mau repost, waktu nyari-nyari ayatnya itu di-cut biar tidak makan waktu ya. Perhatikan. Perhatikan ya. Ya nih. Sungguh. Ini Al-Quran ya, betul? Betul? Iya. Oke. Di sini dikatakan apa? Sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kitab kepada Musa dan kami menyusulkan setelahnya rasul-rasul. Kami juga telah menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Mengapa setiap kali rasul datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang kamu tidak ingin, membawa satu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri. Lalu sebagiannya kamu dustakan dan sebagiannya kamu bunuh. Jadi Roh Kudus ini ada nggak dalam Al-Quran? Ada ya? Ada. Tidak Iya, tahu dia di dalam Al-Quran ada Roh Kudus. Sungguh nekat yang nyata. Aduh. Bagaimana mungkin Anda ini sebagai seorang muslim? Ya ini teman-teman, karena apa? Pertama-tama ya Mbak Siti, orang Islam ini, mereka ini ketika membaca Al-Quran, mereka bukan mempelajari Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari huruf-huruf Arab. Itulah kenapa di dalam sebuah pengajian, di dalam sebuah pondok pesantren selalu begitu. Membunyikan huruf-huruf Arab. Ba, ta, za, shin, sin, shin. Kan itu terus. Betul nggak begitu di dalam pengajian? Anak-anak diantar ke pondok pesantren. Ngapain anak-anak diantar ke pondok pesantren? Belajar membunyikan huruf Arab. Sampai-sampai mereka tidak tahu ada Roh Kudus, ada Roh Kudus di situ. Makanya tadi saya bilang, semoga Mbak Siti hatinya dijamah oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang daripada Tuhan. Supaya hatinya terbuka, pikirannya terbuka, menerima kebenaran. Secara logika sudah jelas bahwa Islam itu adalah sebuah kecacatan logika. Karena apa? Karena salah satunya tadi itu, masa air bekas buang bangkai anjing dibilang bersih gimana? Begitu ya Mbak Siti ya? Ya, siap. Oke, Mbak Siti, ya mudah-mudahan Roh Kudus kiranya menjamah hati Anda sehingga Anda berubah dan mengenal kebenaran. Amin. Amin. Oke, saya turunkan Mbak Siti ya. Selamat malam.
Ya, suaranya juga agak-agak sedikit menggema ya teman-teman ya. Teman-teman pastikan kalau teman-teman mau naik, kalau teman-teman mau berdiskusi, dialog interaktif, tanya jawab dengan saya seperti tadi, pastikan sinyal kalian kuat ya. Ingat teman-teman, forum ini forum diskusi atau debat, bukan forum caci maki atau hujat. Ya, itu camkan itu perkataan itu ya. Itu sudah jadi slogan Edis TV. Slogan Edis TV, setiap acara akan dibuka selalu begitu. Forum ini, acara Edis TV ini adalah acara diskusi atau debat antara Islam dan Kristen, bukan acara caci maki ataupun hujat. Oke? Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Asep Zainal. Coba Asep Zainal. Asep. Allah, ini anak buahnya Aagim. Oke. Ya, Asep, silahkan nyalakan kamera, Asep. Ini saudara Aagim. Kalau ngomong lembut-lembut, tetapi ujung-ujungnya nambah istri. Silakan. Allah, kumaha, damang, kabar? Damang. Baik ya, oke, silakan. Silakan Asep, nyalakan. Apa namanya, statement apa? Duh, jadi lupa lagi nih saya. Coba silakan Asep, Anda Islam atau Kristen? Islam. Islam. Apa yang mau Kang Asep sampaikan? Silakan. Pengen nanya itu Tritunggal itu gimana maksudnya? Sederhananya begini. Tritunggal itu begini. Tritunggal itu adalah sebuah pengertian bahwa Bapa di surga, kemudian Sang Firman atau Yesus, dan Roh Kudus yang adalah satu. Contohnya begini. Bapa di surga digambarkan sebagai sesuatu yang tak terlampaui akal pikiran manusia. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau bahasa Islamnya. Nah, bagaimana kita mengenal Dia yang tidak berawal dan tidak berakhir, Alfa dan Omega? Yang tidak seorang pun pernah melihatnya. Dia menyatakan dirinya, menyatakan keberadaannya dengan perantaraan Sang Firman yang nuzul menjadi manusia. Nah, jadi Yesus ketika datang ke dunia menjadi manusia, dia itu merupakan representasi dari Bapa di surga. Makanya kata Yesus, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus itu adalah Bapa di surga yang beserta manusia. Makanya ada istilah Immanuel, Allah beserta kita. Ngelek. Suara saya ngelek atau gimana? Bagus. Bagus kok. Oke. Dan Roh Kudus, Roh Kudus itu juga adalah bentuk bagaimana Tuhan itu hadir di hati manusia. Penyertaan Tuhan. Bagaimana manusia itu hidup dalam kendalinya Dia. Ketika rohnya tinggal di dalam hati kita, itu bagaimana Bapa itu hadir atau ada di hati kita seperti itu dengan perantaraan rohnya, Roh Kudusnya. Seperti itu. Jadi baik Bapa dan Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Penjelasan sederhananya kayak begitu.
Di mana yang Anda bingungkan? Silakan. Firman itu kata firman. Firman itu apa sih? Oke, jadi firman di situ bukan firman di dalam pengertian agama Islam. Firman di situ bahasa aslinya itu logos. Firman itu di situ maksudnya kehendak, akal, hikmat. Seperti itu. Hikmat, Bukankah akal, firman- pikiran yang daripada Tuhan, begitu. Bukankah firman itu adalah ucapan Ya, bisa Tuhan? juga ucapan, bisa juga ucapan, perkataan, akal gitu. Setiap orang ngomong, omongan itu berasal dari akal. Ketika Anda berucap, orang gila kan ngomongnya gitu kan dibilang gak punya akal tapi ngomong gitu gimana? ya, tapi kan ngomongnya dia ngelantur. Itu kalau orang gila kan ngomongnya begitu. Karena dia nggak punya akal, makanya yang keluar itu kacau. Berarti dia Sedangkan punya akal. kita yang waras, menurut Anda orang gila punya akal? Dia gak punya akal kan gila. Iya, makanya perkataannya kan ngelantur, betul? Betul. Iya. Nah, tetapi yang kita bahas di sini adalah kata-kata firman itu kata-kata. Kata-kata itu kan berasal dari akal, berasal dari hikmat, berasal dari sebuah kehendak atau pikiran yang ada di dalam diri kita. Baru keluar dalam bentuk kata-kata seperti itu. Jadi Yesus itu adalah hikmat, firman Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia. Nah, makanya ketika kita melihat Yesus itu seperti sama-sama saja kita melihat Bapa di surga. Karena Bapa di surga itu rupanya bukan seperti kita. Dia tidak daging dan tulang. Tapi Dia tidak. Bagaimana? Tapi seperti si Yesus tadi kan dibilang. Ya, "Lihat seperti aku di seperti situ. melihat Bapa." Gini, saya kasih contoh begini. Anda dengan foto Anda. Foto Anda itu adalah cerminan daripada Anda, betul? Betul nggak? Betul. Nah, tetapi Betul. foto Anda itu berbeda dengan Anda, betul nggak? Ya kalau foto mah sama tuh dengan saya. Iya, tetapi kalau fotonya dibakar, apakah Anda terbakar? Nah, ya bukan. Nah, maksudnya Foto begini. saya dengan saya pasti kan sama. Iya sama, Tidak, tetapi kalau juga dibakar, berbeda. Gini, dibakar. iya, foto Anda dengan Anda sama, tetapi di saat yang sama berbeda, betul nggak? Betul nggak? Ya, Iya. kalau foto saya kan gimana? Di tempat yang berbeda Betul. kan foto saya. Seperti KTP Iya. kan ada foto. Betul. Lari kemanapun saya diminta foto KTP kan foto saya. Diakui kemana juga karena kan muka saya gitu kan, foto kan itu muka Betul. kan. Tadi kan kata Nabi, kata Edis, melihat Yesus kan seperti melihat muka Bapa di surga kan gitu. Betul. Nah, berarti kemana-mana wajah saya sama, mau di mana posisi di mana juga sama dengan foto gitu. Iya, tetapi foto Anda itu dengan Anda bisa dibedakan, betul? Bisa dibedakan antara foto dengan saya. Iya, tetapi foto Anda dengan Anda juga bisa disamakan, betul? Makanya orang nanya, ini kamu bukan? Nah, iya, itu saya, betul kan? Betul nggak? Iya, emang sama dengan saya, benar. Iya, seperti itu kira-kira. Jadi, bagaimana Bapa di surga yang tidak terlampaui akal pikiran manusia, yang tidak terselami oleh akal pikiran manusia, yang begitu besarnya, bagaimana dia hadir di tengah-tengah umat manusia dengan perantaraan Sang Firman. Firman-Nya nuzul menjadi manusia. Makanya mengikut Yesus sama dengan mengikut Bapa di surga. Makanya kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Begitu. Jadi kalau kita berbicara Tritunggal, itu kita berbicara mengenai bagaimana Tuhan merepresentasikan keberadaannya. Dengan perantaraan firman-Nya
dan juga dengan perantaraan Roh Kudusnya. Sekarang, ketika Roh Tuhan tinggal di hati kita, Roh Kudus tinggal di hati seseorang, maka roh itu akan mengendalikan orang tersebut, betul? Roh mah enggak, akal yang itu mah. Pernah dengar istilah, pernah dengar istilah orang kerasukan setan? Misalnya orang ngamuk, kamu jangan kerasukan setan, istighfar gitu. Pernah dengar orang ngamuk-ngamuk, marah-marah sampai mecah-mecahin ini, terus disuruh istighfar karena dia kerasukan setan. Pernah dengar gitu? Pernah. Nah, orang yang kerasukan setan itu orang yang dirasuki roh jahat, dirinya dikuasai ruh jahat. Roh itu mengendalikan dia untuk berbuat kejahatan. Makanya kita ngomong ada istilah kerasukan setan, itu lagi kerasukan tuh. Kerasukan setan katanya. Nah, kita sebagai orang yang percaya, kami ya orang Kristen. Anda kan belum, Anda kan masih dirasuki rohnya Allah. Gini. Kalau bahasanya tadi itu kerasukan lah. Kalau kita mau pakai bahasa Anda, kerasukan Roh Kudus. Kalau pakai bahasa Anda tadi, bahasa yang tadi. Makanya setiap orang yang percaya dirinya itu harus dikuasai oleh Roh Tuhan, Roh Kudus itu tadi. Roh Kudus itu pengejawantahan daripada Bapa di sorga juga. Begitu. Ketika ada 5 orang, 1 di Indonesia, 1 di Australia. Yang di Indonesia disertai Roh Kudus, yang di mana Australia disertai Roh Kudus. Begitu. Ada berapa di situ? 2, tetapi 1 itu. Walaupun 2, 1. Gitu. Kalau akal Anda nyambung, pasti Anda paham maksud saya. Seperti itu. Nah, makanya saya bilang kepada Pak Asep, Tritunggal itu sebenarnya tidak rumit kalau Anda mau memahaminya. Seperti itu. Nah, sekarang Pak Asep, apakah Pak Asep mau menerimanya untuk mengundang supaya Roh Kudus hadir? Maksudnya Roh Kudus mengendalikan hidup Anda. Karena hidup Anda ini sekarang dikendalikan oleh Muhammad. Muhammad yang menguasai dirimu. Makanya kamu pagi-pagi ngambilin air itu. Ya kan? Terus, nah itu kan begitu-begitu. Terus cuci. Itu namanya apa? Berwudu. Oh, wudu. Oh. Tahu, Kenapa Anda berwudu? Mensucikan dari hadas kecil. Yang membuat Anda berwudu? Membersihkan dari hadas kecil. Iya, yang membuat Anda berwudu itu apa? Perintah, karena perintah. Iya, makanya Anda ini hidup di bawah kontrol, di bawah kendali Muhammad. Karena agama ini kontrol kan gitu. Iya, betul. Makanya berbicara kontrol, betul, itu kontrol, betul. Saya setuju. Kendali. Kristen berbicara mengenai kontrol, berbicara mengenai kendali, pemerintahan. Di mana di hati ini harus Bapa di sorga dengan perantaraan Tuhan Yesus dan dengan perantaraan Roh Kudus memerintah seseorang, mengontrol seseorang. Kemana dia harus melangkah? Nah, Islam juga seperti itu. Islam itu juga berbicara mengenai kontrol, berbicara mengenai pemerintahan. Nah, siapa yang mengontrol di dalam agama Islam? Allah dan Rasul-Nya. Makanya orang Islam seperti itu ya karena Allah dan Rasul-Nya. Artinya di hati orang Islam yang bertahta itu Allah dan Rasul-Nya. Apa bedanya dengan Yesus juga kan? Bedanya begini. Kalau orang dikontrol oleh Bapa di surga, oleh Tuhan Yesus dan oleh Roh Kudus, orang tersebut akan baik. Orang tersebut akan melakukan hal-hal yang baik. Sementara kalau dikontrol oleh Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Muhammad, orang tersebut menjadi jahat dan sedeng.
beriman. Coba Emang sekarang Yesus apa? gini, Emang Yesus bukan manusia? jangan Seperti lari ke Muhammad. situ-situ dulu. Sebentar. Kita bicara mengenai dampak Kan Yesus, daripada dikontrol. Roh Kudus itu Sebentar. perantara. Kan Gini. perantara tadi bilang Roh Kudus. Oke, sebentar. Yesus, Gini, kan? saya tanya dulu. Sama. Kalau orang dikontrol oleh Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut akan melakukan berbagai macam kejahatan. Contoh, saya kasih contoh. Kalau ketemu dengan orang non-muslim, maka harus diperangi. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, sampai mereka setor jizyah. Makanya biasanya kalau orang sudah betul-betul dikendalikan oleh Allah dan Rasulnya, mereka bawa rangsel dan bor itu. Seperti itu. Tahu bom Bali? Tahu bom katedral? Tuh, tahu seorang perempuan yang masuk ke Mabes Polri dan ingin mencelakai Kapolri? Tahu? Itu akibat daripada dia sudah dikendalikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Lalu, untuk hal-hal yang sederhana saja, itu orang-orang yang berangkat ke Arab, yang nyium-nyiumin batu di sana, itu akibat di hatinya memerintah Allah dan Rasulnya, Allah dan Muhammad. Makanya dia pergi ke Arab menciumi sebongkah batu. Sekarang saya tanya, yang memerintah di hati Anda Allah dan Muhammad nggak? Allah dan Muhammad. Oke, sudah berangkat ke Arab? Belum. Menciumi batu? Belum. Kalau punya duit disuruh berangkat ke Arab nggak cium batu? Sunnah cium batu sunnah. Iya, kalau punya duit, barang siapa yang mampu, maka dia pergi berhaji, betul? Wajib. Oke, di sana sampai sana nyium-nyiumin batu, betul? Sunnah. Iya. Makanya saya bilang, jika di hatimu memerintah Allah dan Muhammad, maka tidak dalam waktu yang lama lagi Anda akan pergi menciumi sebongkah batu di Arab. Nah, begitu. Tetapi bagaimana? Ya, itu kita berbicara mengenai pemerintahan. Itu kita berbicara mengenai pemerintahan Allah dan Muhammad. Tapi bagaimana kalau kita berbicara mengenai pemerintahan Bapa di surga dan Roh Kudus dan Tuhan Yesus? Tidak. Anda tidak akan dikendalikan untuk menciumi sebongkah batu. Karena itu adalah perbuatan yang sia-sia dan mohon maaf, perbuatan bodoh. Sekarang saya tanya, batu dicium-ciumin biar ngapa? Nabi Muhammad yang tahu. Oke. Menurut gini. Menurut Anda, batu itu benda mati nggak? Benda mati, benda hidup. Batu benda hidup. Makanya mereka ini penyembah berhala. Makanya mereka ini punya berhala. Berhala mereka adalah batu hitam di Arab. Coba Asep Jainal, coba ya jujur. Batu itu benda mati atau benda hidup? Benda mati lah. Benda mati. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak dapat mendatangkan mudarat ataupun bahaya, betul? Betul, kalau dia tergeletak begitu saja. Kalau tidak dilempar tidak akan ada mudarat. Iya beda, kalau batu dilempar ya beda. Ini gimana sih? Maksudnya batu dalam keadaannya seperti itu. Gitu loh. Dia itu tidak mendatangkan manfaat atau bahaya. Lain kalau batunya udah di tangan orang terus dipakai buat ngelempar. Ini kita bukan ngomong begitu. Kita bukan ngomong begitu. Kalau batu sudah di tangan orang, dicampur semen, ditumpuk jadi rumah. Kita bukan bicara seperti itu. Batu Hajar Aswad itu
Dia kan semacam batu kecil begitu ya. Dia udah pecah itu batu itu. Itu diciumin oleh Muhammad. Ya. Pertanyaan saya, apakah batu itu bisa mendatangkan bahaya ataupun manfaat? Bisa dapat manfaat. Apa manfaatnya kalau nyiumin batu itu? Contoh kecilnya seperti yang terjadi Ponari, tahu Ponari punya batu. Ponari. Makanya saya bilang. Ini belum beres, aku belum beres. Silakan. Ketawa. Itu kan dari batu ada hikmahnya kan, dapat menyembuhkan orang, betul kan? Seperti Edis punya apa tuh? Punya cincin, diolesin gitu, bisa menyembuhkan mata gitu, ada hikmahnya gitu. Nah itu yang dicarinya itu. Ya, makanya saya bilang ya, agama Islam ini sudah saya bilang cacat logika, bahkan mereka adalah penyembah berhala batu hitam di Arab. Iya, beginilah Kang Asep, saya hanya memberitahukan ya supaya kita jangan mengkultuskan benda-benda batu segala macam. Dan itulah yang dilakukan oleh Muhammad. Ya. Jadi semoga Asep Zainal, semoga Anda mengikuti junjungan yang benar. Semoga Anda mengganti yang memerintah di hati Anda. Jangan lagi Allah dan Muhammad, melainkan Bapa di surga, anaknya yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan Muhammad, ya betul. Allah Nah. Kalau Allah dan Muhammad memerintah di hati Anda akan melakukan hal-hal yang mubazir dan sia-sia. Contohnya begini, besok begini lagi. Begini lagi. Terus tangan begini. Itu kan kita tandanya punya Tuhan, yaitu Allah, disuruh sujud. Iya, makanya ganti Tuhan. Tuhan itu Yesus juga kan disuruh sujud. Makanya jadi, ganti Tuhan. Sujud gitu. Ya, yang ganti Tuhan itu yang bikin 3 Tuhan. Jadi harus satu, jadi nggak rebutan gitu. Ini lagi. Nggak rebutan. Ini lagi teman-teman. Ya, Asep, kita sudah membahas itu sudah ratusan kali, orang sudah bosan, Kang Asep. Jadi Kang Asep, semoga Kang Asep sadar dan Kang Asep segera mengganti Tuhan. Jangan lagi mempertuhan Allah dan Muhammad. Semoga Kang Asep membuka pikirannya sehingga Kang Asep mengganti Tuhannya dari Allah dan Muhammad menjadi Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Kang Asep. Selamat malam. Kepada teman-teman yang ngomong ngelek, coba kalian pergi dulu kemudian masuk lagi. Nggak ada yang ngelek teman-teman. Oh iya, gimana saya ngomong didengar sama mereka ya, orang mereka ngelek. Jadi yang ngelek itu silahkan keluar dulu. Nah, diketik saja yang ngelek keluar dulu kemudian masuk lagi begitu. Ya, lancar kok. Ada jaringan Anda itu. Oke, kita kasih naik ada Sujono. Bersihkan dulu kamu. Oke, Bang. Oke, Edis TV. Channel apa ini TV-nya? Ini channel diskusi lintas agama, Bang. Wow. Abang Islam? Masya Allah. Abang Islam? Islam. Oke, baik. Kita mulai ya, Bang. Kita mulai. Oke. Jangan merokok, Bang. Nanti kena ban loh. Oh, enggak, aman. Oke. Baik, kita mulai, Bang. Bang Den Ngopi. Ngeri kali. Abang Islam ya? Oke. Saya adalah seorang Kristen, Bang.
Udah dibilang tadi jangan ngerokok, masih aja ngerokok. Oh, Memang udah. dasar Islam. Bang, jangan ngerokok. Jangan ngerokok dulu. Nanti Anda kena pembatasan oleh TikTok. Terus Nah, masih ngerokok lagi. Memang Islam. Aduh. Bang, berapa kali Bang Anda sehari membenturkan kepala ke ubin? sehari 3 bungkus. Sehari 3 bungkus. Ya, inilah yang saya hadapi teman-teman. Inilah tantangannya Iya, makanya teman-teman. Inilah challenge-nya teman-teman. Abang sholat Bang? Enggak, Tidak Kan sholat. udah lewat. Bagaimana? Udah lewat waktu. Udah lewat. Bukan, maksudnya kalau bangun pagi subuh-subuh sholat nggak? Oh, tentu. Sholat. Oh iya, iya Kak Bang DJ. Sholat, oke. Yang itu sendiri. Waktu sholat berwudu nggak? Waduh lah dulu. Oke. Menyemburkan hidung nggak? Air, gitu. Menyemburkan Menyembur. air. Kumat kamit bah dukun baca mantra. Wah. Bang, Anda Ngeri, percaya ngeri. nggak setan tidur di lubang hidung Anda? Percaya setan tidur di lubang hidung? Apalah. Oke lah teman-teman, dia tidak waras ya. Kita turunkan ya teman-teman ya. Oke, baik Ngeri, ya. guys, parah ya. Tidak waras. Ya, tapi ya seperti itu semua. Makanya teman-teman saya bilang, walaupun dikatakan Indonesia mayoritas Islam, 85% mayoritas Islam, percayalah sama saya, yang Islam itu KTP-nya. Orangnya tidak akan mengerti agama Islam. Karena ketika dia mempelajari agama Islam, dia pasti akan meninggalkan agama tersebut. Itu sudah saya pastikan begitu. Ya. Seperti itu. Oke. Kita kasih naik ada Felin. Oke, kita kasih naik Felin. Ya, selamat malam Felin. Iya, selamat malam. Silakan Felin, nyalakan kamera. Oke. Felin Islam atau Kristen? Kristen, Protestan. Kenapa Kak Felin naik ke sini? Ini kan forum diskusi antara Islam dan Kristen. Pengen bertanya. Pengen bertanya. Mau tanya apa Kak Felin? Gini Kak, yang sampai saat ini masih jadi pertanyaan buat saya tuh gini, kenapa Tuhan itu sudah tahu kalau kita manusia itu akan berbuat dosa, terus kenapa kita itu diciptakan gitu? Dari awal kan Tuhan sudah tahu kalau kita itu nanti berbuat dosa, terus kenapa kita itu harus diciptakan gitu? Di Iya, atas supaya ini. begini. Itu aja Kak pertanyaannya. Ya, supaya kita tidak berbuat dosa. Walaupun tahu bahwa manusia itu akan berbuat dosa, tetapi Tuhan juga tahu bahwa manusia itu juga bisa taat kepadanya dan tidak berbuat dosa. Amin. Jadi jangan bilang Tuhan hanya tahu manusia akan berbuat dosa. Tuhan juga tahu bahwa manusia bisa juga dia tidak berbuat dosa. Makanya kita disuruh taat dan patuh kepadanya. Coba sekarang saya tanya, Tuhan tahu nggak bahwa manusia itu bisa taat kepadanya? Tahu. Tuhan tahu nggak bahwa manusia itu bisa memberontak kepadanya? Tahu. Nah, makanya kita sebagai orang Kristen ya harus taat kepadanya. Kan gampang saja.
Iya Kak. Iya. Makasih untuk jawabannya. Oke, puas? Cukup puas? Cukup puas? Mm-mm. Oke. Tapi kalau menurut saya Tuhan sudah tahu manusia pasti akan berbuat dosa, tapi Tuhan tetap menciptakan manusia. Kalau menurut saya jawaban yang tepat itu mungkin karena rasa cinta Tuhan terhadap manusia ya, sehingga walaupun Tuhan tahu manusia tetap berbuat dosa, tapi Tuhan tetap menciptakan manusia. Sama seperti begini, karena saya menangkap jawaban Anda itu dari Anda menekankan manusia itu berbuat dosa, tetapi Anda tidak menekankan bahwa manusia itu juga dia bisa taat kepada Bapa di surga dengan tidak berbuat dosa, dengan tidak memberontak. Seperti itu. Makanya sudah dikasih sampelnya. Sampel manusia yang taat dan tidak berbuat dosa yaitu adalah Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi kita harus hidup seperti Tuhan Yesus yang taat kepada Bapa di surga. Begitu. Nah, inilah yang saya beritakan kepada orang-orang Islam, supaya orang Islam mencontoh atau meneladani Yesus Kristus. Begitu. Karena yang dicontoh oleh orang Islam ini orang yang salah. Mereka nyontoh Muhammad. Sedangkan Muhammad digambarkan di dalam Al-Quran itu orang aneh, apalagi digambarkan hadis. Iya. Ini yang saya beritakan nih kepada orang-orang Islam. Bagaimana Muhammad menurut gambaran hadis, Muhammad itu orang paling aneh. Bahkan saya katakan dia nabi agak lain. Begitu. Oke? Oke, Kak Velin. Oke, saya turunkan ya Kak Velin ya. Iya. Oke, salam dari Papua ya. Papua NTT atau mana? Ambon? Papua Jayapura. Papua Jayapura. Salam kakak-kakak dari Papua. Iya. Oke. Baik, saya turunkan ya. Baik. Oke, saya turunkan. Ya, begitu ya teman-teman ya. Ya, silakan. Jadi teman-teman, banyak orang yang ya oknum-oknum pendeta-pendeta yang ya melihat mengkritik gaya penginjilan saya. Kenapa saya memberitakan kepada orang-orang Islam begini dan begitu? Begini Bapak-bapak pendeta ya. Bapak-bapak pendeta yang belum pernah menginjili orang-orang Islam, yang tidak tahu cara menginjili orang-orang Islam. Karena bapak-bapak pendeta biasa ngomong di depan jamaah di gereja. Ngomong sama jamaah di gereja beda dengan ngomong sama orang Islam. Beda Bapak pendeta, Papen, beda. Begitu. Kalau Anda ngomong sama orang Islam bahwasanya Yesus adalah begini. Dia pada lama, jangan begitu. Saya punya metode sendiri. Kerjakan urusanmu Pak Pendeta, begitu ya. Saya tenang, saya punya cara begini ya. Saya melihat orang Islam ini itu adalah bayi-bayi yang masih makan bubur. Orang-orang Islam saya lihat mereka belum bisa makan nasi. Kalau di gereja orang udah bisa makan nasi karena dia sudah menerima Tuhan Yesus. Sedangkan saya beritakan kepada orang-orang yang masih bayi. Bagaimana mungkin bayi saya kasih nasi Pak Pendeta? Nanti tidak bisa dikunyahnya, malah saya dikatai mereka sebagai orang bodoh. Begini ya teman-teman ya. Jadi kekristenan ini saya lihat sekarang sudah banyak terjangkiti oleh paham-paham gnostisisme yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Kalau dikatakan Yesus manusia, orang Kristen langsung marah. Manusia, bukan manusia. Berarti kamu sudah dalam kesesatan yang nyata. 3 Injil itu berbicara mengenai Yesus sang anak manusia. 3 itu Injilnya.
Matius, Markus, Lukas. Ya. Hanya satu Injil yang berbicara Yesus sebagai Sang Firman, sebagai Allah. Satu, itu diberitakan kepada orang yang sudah naik kelas 2. Kalau naik kelas 1 kamu kasih itu, yang ada kamu diketawain Pak Pendeta. Saya ini udah 13 tahun berhadapan dengan mereka ini. Biarkan cara saya, kau bahkan tidak tahu apa-apa Pak Pen kalau menghadapi mereka. Aduh. Saya ini memberitakan supaya orang-orang Islam ini mengganti junjungannya, mengganti suri tauladannya. Itu dulu, tahapnya itu dulu. Ganti junjungannya. Jangan kau jadikan Muhammad sebagai pemimpinmu. Itu dulu tahapnya. Kalau itu sudah diterima, baru tahap selanjutnya Pak Pendeta, Pak Pen. Aduh, berat ini teman-teman. Saya dibilangin katanya mengajarkan Injil yang tidak sepenuh. Saya katanya mengajarkan Yesus sebagai manusia. Memangnya kalau kau baca Injil Yesus bukan manusia? Ya Yesus manusia Pak Pendeta. Ketika saya beritakan Yesus sebagai manusia, katanya saya ini adalah nanti ada waktunya Pak Pendeta. Nanti kalau mereka sudah lulus kelas 1 baru mereka kelas 2. Aduh. Masa saya yang sudah 13 tahun menghadapi orang-orang Islam mau diajarin sama orang yang baru menghadapi orang Islam kemarin sore. Aduh. Nekat yang nyata kalian ini. Ayo, beritakan kepada orang-orang Islam supaya mereka mengganti junjungannya. Supaya mereka mengganti suri tauladannya. Supaya mereka mengganti pemimpinnya yang Muhammad itu. Supaya mereka jangan dipimpin oleh orang mati di dalam kubur. Karena yang memimpin orang Islam adalah orang mati di dalam kuburan, namanya Muhammad. Coba tanya sama orang Islam itu, pasti diakui itu. Cuman mereka nggak sadar mereka dipimpin orang mati. Ya, Anda kalau jadi guru, Anda tidak bisa ngajarin orang kelas 1 SD, diajarin pelajaran anak kelas 6. Nggak bisa. Aduh, gimana ini? Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Damalit. Oke, Damalit. Ya, selamat malam Damalit. Damalit coy. Ya silakan Damalit. Muslim bang? Muslim bang. Ya silakan bang. Nyalakan kamera. Ya, saya konfirmasi lagi bang ya, karena tadi Basi nutup kameranya. Islam ya? Islam bang? Tadi Islam, sekarang Kristen. Udah Kristen. Gimana ini? Kristen tadi bang, Anda Islam, sekarang Kristen ini gimana? Kristen Protestan. Oke, apa gerangan Anda naik ke sini, Bang? Ya, saya mau bilang semangat aja buat Bang Edis. Support Bang Edis. Ya. Terima kasih, Bang. Hanya itu? Ya, tapi bang, yang ngomong-ngomong begitu udah banyak, Bang. Yang ngomong-ngomong semangat. Itu udah kebanyakan, Bang. Yang mensupport secara nyata itu yang masih 1%. 1% saja dari penonton, bahkan 0,01%. Begitu. Support secara nyata itu ada, Bang. Seperti itu. Tapi kalaupun seperti itu,
Abang bisa dengan melakukan tap-tap layar, share, bagikan siaran ini, repost, post, rekam momen-momen penting tertentu seperti itu. Oke? Oke, saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan. Terima kasih Bang. Iya, sama-sama. Ya teman-teman ya, sekali lagi teman-teman. Kalau Anda nonton channel Edis TV, ya, Sri Yuyan, silakan nyalakan kamera. Sri Yuyan. Oke, kita kasih naik lagi ada Jamal Hasan. Ya, silakan Jamal Hasan. Jamal Hasan. Ketika mulut tidak lagi sanggup berkata-kata dan ketika jari-jari tidak mampu. Ya, silakan. Saya berikan kesempatan ya kepada kalian-kalian ini kan untuk datang kemari dan membuktikan bahwa statement saya, bahwa perkataan saya tentang agama Islam itu adalah sebuah kesalahan. Ya, Bang, itu kenapa Bang judulnya kok seperti itu Bang? 101 bukti Islam cacat logika. Abang ini merusak persatuan dan Anda ini merusak bingkai NKRI. Anda ini telah membuat ketidakrukunan antar umat beragama. Waduh. Kalau ada orang yang ngomong begitu, kalian balikan kamera kalian. Balikin kamera kalian. Terus tunjukin ini. Tunjukin apa yang diperbuat oleh orang Islam. Nah. Ini sebuah buku yang dikeluarkan oleh seorang mu'alaf namanya Insan LS Moko Ginta. Dia tulis satu buku nih, 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Nah, kalau orang Islam bikin buku seperti ini, namanya apa? Apa namanya teman-teman? Dakwah. Iya, tidak ada itu. Kamu merusak persatuan dan kesatuan. Kamu telah merusak bingkai NKRI. Kamu telah membuat kerukunan antar umat beragama rusak. Kata-kata seperti itu mendadak hilang. Ini banyak bukunya nih, ya dijual di mana-mana nih ya. Nih. 101 bukti Yesus bukan Tuhan nih. Nih. Buku-bukunya banyak. Dijual di toko-toko buku Islam, banyak bukunya. Tapi kalau kamu bikin buku 101 bukti Muhammad bukan Nabi, hilang kepalamu. Makanya itulah saya bilang indahnya agama Islam. Memang seperti itu, memang begitu. Udah dari sono memang udah begitu. Kalau Islam ngomong Kristen, nggak ada yang ngomong merusak persatuan NKRI. Kamu telah membuat perpecahan kerukunan antar. Nggak ada itu. Tapi kalau kamu ngomong Islam, omongan seperti itu akan banyak. Wah, sehingga makanya teman-teman, seperti yang saya bilang. Kenapa? Ini juga yang lagi ramai juga ya. Ada yang mengatakan bahwa saya ini seorang pengecut, saya ini begini dan begitu. Begini teman-teman. Jadi ada orang yang kalau mandi itu setengah-setengah. Ada orang yang kalau mandi itu basah sekalian. Nah, kalau saya tidak mau main dua kaki. Begitu. Karena apa? Ya karena tidak maksimal. Makanya kalau Anda berapologet,
dari Konoha, ya Anda akan seperti itu. Susah Anda mau ngomong, tertahan suara di mulut Anda. Karena Anda takut. Makanya saya ingin main secara totalitas. Nah, ketika saya main secara totalitas, ada nggak yang saya korbankan? Saya mengorbankan apa yang saya punya. Begitu loh. Nah, ketika saya mengorbankan apa yang saya punya, bukankah firman Tuhan berkata, barang siapa yang oleh karena aku meninggalkan miliknya, maka Tuhan akan menggantikannya bahkan 100 kali lipat? Saya tidak mengharapkan 100 kali lipat. Seperti itu. Ya, kepada teman-teman ya, supaya teman-teman mengerti seperti itu. Apologet seperti ini, itu beresiko sangat tinggi. Saya jamin orang-orang yang ngoceh bau itu, yang coba, berani nggak kau tinggalkan milikmu, berani nggak kau tinggalkan rumahmu, kau tinggalkan segala kepunyaanmu, lalu kau secara total menyerahkan hidupmu untuk berapologet melawan Donditan, Zuma dan kawan-kawan itu secara total? Nggak bakal berani. Bakal berani gitu ya. Nggak bakal berani itu teman-teman. Seperti itu ya. Makanya teman-teman, kita di sini itu ada program pendirian tempat atau markas apologet. Saya sampai bosen ini ngiklanin ini terus. Orang kalian juga nonton sampai bosen kan. Itulah teman-teman. Makanya teman-teman kalau mau support, teman-teman support ya teman-teman. Hati-hati nanti video saya ini dipotong, kemudian diupload di akun palsu. Ketika diupload di akun palsu, ternyata dia malah jual kacamata. Support Edis TV dengan cara membeli ini, membeli itu. Ada. Ya, saya tidak pernah jualan kacamata, saya tidak pernah jualan, itu akun-akun palsu. Ya. Oke. Jadi teman-teman kalau memang mau support, teman-teman support di yang tertera di layar ini ya teman-teman ya. Nih. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot ya. Tangkap layarnya. Bang, iklan terus bang, bosen bang. Ya mau gimana, target kita kan bulan Desember. Nanti Rudi Iskariot ngomong lagi, mana satu batu pun belum kau muangan. Terima kasih Kak Leolina, terima kasih. Ya. Target kita bulan Desember teman-teman, sebentar lagi. Jadi teman-teman yang ada berlebih, teman-teman bisa support ya teman-teman. Ya supaya Rudi Iskariot tidak tanya-tanya mana batunya. Ya namanya juga Rudi Iskariot. Begini teman-teman, bukan saya mau ini. Kan dia kan mengajak saya berdebat, saya nggak mau. Gitu loh. Karena apa? Karena yang saya ini kan itu sudah begitu jelas gitu loh. Udah jelas. Kenapa dia bersikeras pengen debat dengan saya? Kalian tahu nggak? Bukan, dia tahu dia itu salah. Tahu dia. Tahu dia kalau berdebat dengan saya itu dia hanya memamerkan kebotolannya. Tahu dia. Tapi dia itu memang orangnya rela membuat dirinya botol asal dia dapat duit. Itu Rudi Iskariot itu. Kenapa? Orang kalau debat dengan saya, tahu nggak kalian berapa dia dapat followers? Banyak dia dapat followers. Bahkan kalau Anda biasa live Anda yang nonton 2 orang, 3 orang, sekali Anda live sama saya, nanti Anda akan kaget tiba-tiba Anda live yang nonton 1000 orang. Dan orang sekarang menghalalkan segala cara. Bahkan menjual ketololannya demi untuk dapat followers itu. Nah itulah Rudi Iskariot itu biar kalian tahu. Lalu dia ngerembet kemana-mana. Itu. Makanya teman-teman,
tinggalkan orang seperti itu. Ngapain? Dia itu rela dia itu mengambil sesuatu yang viral supaya apa? Dapat iklan di YouTube-nya. Begitu loh teman-teman. Kalau ada iklan, makanya cek orang yang ngomongin saya, cek sebelum dia ngomongin saya, lihat berapa views-nya, lihat. Sebelum dia bahas Edis TV, yang nonton dia berapa? Coba lihat itu YouTube-nya MYM, yang nonton 100, 200, 500, itu yang nonton. Tapi kalau dia bahas Edis TV, yang nonton tiba-tiba 20.000, 50.000, 80.000, itu yang dicari mereka. Penjelasan saya udah begitu gamblang, jelas. Gamblang sekali penjelasan saya. Tetapi banyak orang terus-menerus, karena apa? Pengen dapat. Kalau orang masuk ke sini itu dapat followers banyak. Cari followers susah. Coba Anda bikin akun TikTok. Susah Anda cari followers setengah mati. Makanya harus nebeng ke Edis TV. Biar dapat banyak followers. Mereka menjual kepongahannya. Iya. Nggak peduli dia mau dibilang orang pongah, yang penting dapat followers, dapat iklan. Gitu. Nih, silakan teman-teman rekam ya, rekam. Coba teman-teman rekam ini. Rekam videonya dan sampaikan ini kepada Rudy Iskariot. Rekam ya, rekam. Perhatikan, ini anak Batak telepon saya 2 hari yang lalu. Lagi pula kemarin sudah saya telepon dia, Rudy Yohanes. Ya, nggak jelas kan? Tapi dia bilang katanya, Lai katanya main judi slot. Yang bener yang mana? Saya pun jadi nggak ada yang saya percaya lagi begini gitu loh. Mau Lai. Kalau orang memfitnah seseorang bisa langsung mulai percayai. Ada dia kasih aku uang, kan nggak ada dia kasih aku uang. Kecuali dia kasih aku uang, aku bikin main judi, baru salah. Ini uang apa dikasih dia sama aku, mau aku bikin judi slot? Pembohong itu lah. Aku takutku nanti lah kalau ku simpan di hatiku ini lah kan. Lah dengarnya kan? Aku nanti ku bawa ke pidana, biar dirasakan dia dulu di dalam. Banyak kasus-kasus kayak gitu di sini, mengumpulkan donasi tanpa seizin, mengumpulkan donasi tanpa bertanggung jawab. Ada kasus. Tuh, panjang itu, tapi saya ambil sedikit saja. Intinya apa? Gini, biar teman-teman saya kasih tahu asal muasalnya. Nih, karena saya juga harus ngomong. Kalau saya diam terus juga, banyak orang yang masih percaya aja sama dia. Dengar ceritanya. Sekitar 4 bulan lalu kurang lebih, saya sedang live. Ya, diteleponlah saya oleh Rudy Simamora. Ya, Rudy Simamora itu pemilik akun salah satu pendebat juga ya, salah satu apologet juga yang sudah dipenjara gara-gara berdebat dengan seorang muslim. Nah, ketika itu ya, dia mengatakan, menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Apa itu? Bahwa Rudy Iskariot alias Yohanes menggalang uang untuk mengurusi anak Batak. Tetapi anak Batak bilang uangnya tidak pernah sampai kepada dia. Hanya itu yang saya sampaikan. Lalu dia kebakaran jenggot, panik, ngamuk, pencet. Semua diserang sama dia. Panik. Saya hanya menyampaikan itu. Lalu merembet kemana-mana. Gitu loh. Jadi itu masalahnya. Makanya kalau dia bahas yang lain, bilang aja begitu.
Apa dia tidak punya malu? Bagaimana mungkin orang yang katanya diurusin nelpon saya? Kalau saya bilang saya mau urusin seseorang, misal saya mau urusin saya akan bilang dia jangan sampai kamu telepon orang lain. Saya pasti bilang begitu. Karena saya sudah bilang saya akan ngurusin kamu. Kalau kamu nelpon orang lain berarti kamu bikin malu nama saya. Itu, kalau dia punya malu, ya kalau Rudi Iskariot punya malu, dia akan bilang begitu. Nah, bagaimana dia itu bisa punya malu? Orang yang katanya diurusi dia, telepon sana sini, telepon sana sini. Itu yang saya ini kan. Hei Rudi Iskariot, apakah kamu tidak punya malu? Orang yang kau urusi malah nelpon orang, banyak orang, telepon minta tolong. Sedangkan kau yang mengatakan kau akan mengurusnya. Inilah teman-teman ya. Jadi teman-teman harus berhikmat. Ini harus saya klarifikasi dan ini untuk terakhir. Besok-besok saya udah gak mau lagi bahas-bahas ya. Waktu itu dia bilang, untuk mengurus anak Batak, untuk mengurus dia, terkumpullah katanya dia 70-an juta kata dia. 70-an juta lenyap hanya untuk pra-peradilan. Nah, dari mana? Pra-peradilan. Makanya dijual, kasihan gitu. Saya makanya ketika dia nelpon saya itu saya bilang, "Le, itu ada hak kamu di situ. Ada orang-orang yang ingin membantu kamu di situ, jumlahnya itu 70-an juta, Le. Itu yang sedang saya perjuangkan supaya itu dikasih sama kamu. Itu hak kamu yang sudah disupport orang. Tapi lenyap dimakan Rudi Iskariot. Alasannya apa? Alasannya pra-peradilan. Pra-peradilan itu apa sih? Pra-peradilan itu hanya membuat surat untuk meminta hakim membatalkan penetapan tersangka seseorang, untuk membuktikan tidak sahnya penangkapan seseorang, untuk membuktikan tidak sahnya penetapan tersangka seseorang. Habis 78 juta, memang kau tidak waras lagi. Ini. Itu teman-teman. Jadi tanyakan saja, suruh kembalikan itu. Ya. Wah, pra-peradilan habis 78 juta. Oh, seperti itu teman-teman. Cukup ya, cukup. Oke, kita kembali lagi. Jadi teman-teman, ya, saya itu sebenarnya sudah berusaha untuk menghindari. Saya tidak pernah menanggapi ini, tapi terus ngomong terus tak henti-hentinya. Jadi saya tanggapi saja sekali biar sadar. Tujuan saya seperti ini apa? Supaya sadar. Ayo bertobat, ya, bertobat, berubah, ya, seperti itu. Mari dia bahas masalah batu satu pun tidak ada. Bukan batu di sini yang saya beli. Kalau cuma batu ngapain? Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita diskusinya. Saja ini kami jujurnya kita terbawa suasana begitu teman-teman. Karena dia itu udah ngelantur kemana-mana, udah membahas hal-hal yang nggak seharusnya dibahas, yang nggak ada kaitannya. Memalukan sekali ya. Oke, kita kasih naik ada bentar ya, kita kasih naik ada Mida. Ya. Selamat malam, saudari atau saudara Mida. Muslim atau Kristen, Mida? Islam, Dis. Islam. Ya, silakan nyalakan kamera. Silakan. Udah, Dis. Mida? Ya. Ya, Oke. Mau nanya, Dis. Iya, saya konfirmasi dulu. Islam atau Kristen? Islam, Dis. Silakan. Pertanyaan Anda apa? Gue mau nanya nih, Dis. Apa?
di dalam Yohanes 15 ayat 25. Yohanes 15 ayat 25, sebentar, saya bukakan. Yohanes 15 ayat 25, sebentar. Yohanes 15 ayat 25. Oke, saya bacakan ya. Baik. Tetapi ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ya. Yesus itu kan menurutmu kan Tuhan tuh, dan Rabi juga kan? Ya. Rabi Yahudi Tuhan juga. itu apa dulu? Tuhan, ketika Anda ngomong Tuhan itu perlu saya detailkan. Maksud Anda apa itu Tuhan itu? Ya Tuhan dalam artian kalian kan, Tuhan itu kan dalam artianmu yang menguasai kamu kan lah. Iya, Tuhan itu di situ maksudnya Sang Mesias yang memerintah. Begitu. Iya. Udah Dis, kita kembali lagi ke ayat itu, Yohanes 15 ayat 25 itu. Ya, silakan. Itu kan Yesus sebagai Rabi dan Tuhan. Tapi kenapa kok Yesus di situ dia nggak tahu? Dia bilang tertulis dalam Taurat mereka akan membenciku tanpa alasan. Baik. Itu ayat itu tidak ada di dalam Taurat, Dis. Adanya di dalam Mazmur. Baik, begini. Jadi ketika Anda mendengar kata Taurat itu, di dalam pikiran Anda itu adalah buku, begitu? Buku Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, begitu? Ya jelas dong, namanya kan itu tertulis berarti kan tertulis di dalam kitab Taurat, jelas Dis, konteksnya Dis. Baik. Tapi ternyata ayat itu adanya di Mazmur. Taurat dan Mazmur jelas berbeda banget. Baik. Lalu yang menjadi pertanyaan kamu? Ya kenapa Yesus kok bisa nggak tahu gitu? Padahal ayat itu tertulis dalam Taurat. Kata dia kan, kata Yesus. Tetapi ternyata ayat itu adanya di Mazmur. Kau cari di Taurat, tidak ada ayat itu sama sekali. Tidak ada. Jadi begini ya. Jadi di dalam pemahaman atau budaya orang Yahudi itu ada Taurat lisan ya, CBLP, ataupun Taurat tertulis. CBLP tahu saya. Sabiktab. Ya, ada Taurat yang tertulis, ada Taurat yang lisan, yang diajarkan secara lisan turun oral, ya. Ya. Jadi ketika Anda berpikir secara sempit bahwa di situ adalah kitab yang tertulis begitu, ya itu sudah kecacatan berpikir. Konteksnya Yesus berkata tertulis di dalam Taurat mereka. Ya, Taurat itu tidak melulu kitab Taurat. Makanya saya tanya kepada Anda, Taurat itu artinya apa sih? Aku tahu. Ya aku tahu Taurat itu bukan Taurat itu ada semi-kitab, ada CBLP. Tapi Yesus bukan sebentar. Pengertian Taurat itu sendiri apa? Ya ada isinya kan hukum-hukum, Dis. Bukan, secara etimologi. Coba jelaskan dulu kepada saya. Taurat itu pengertiannya apa? Ya kok lari ke Taurat? Ya Taurat itu isinya ini sebagai kan kita lagi bahas Taurat ini gimana ini? Kita sedang membahas Taurat. Taurat ya, ini. Komisi Torah. Begini, definisi Torah itu apa? Ya isinya 5 kitab Musa itu hukum. Makanya kan saya bilang kamu botol. Nih dengerin saya. Jangan lari, Dis. Jangan lari. Kamu saya tanya Taurat apa, kamu tidak mengerti kok jangan lari, gimana sih? Makanya kau jelaskan. Iya, makanya sedang saya jelaskan. Dengar. Yang nyata. Dengar. Iya. Taurat itu adalah kosakata yang dicolong oleh orang Arab menjadi kosakata di dalam Al-Quran. Aslinya itu bahasa Ibrani. Bunyinya Torah. Apa arti Torah? Torah itu artinya hukum, ketetapan, pengajaran. Tadi gua bilang hukum, lu ngebantah. Ayo. Jadi kamu menyempitkan makna Torah itu adalah sebuah buku. Kamu menyempitkan makna Torah. Ini kalau saya ngomong, kamu ngomong, siapa yang mau didengar?
Kalau saya ngomong terus kamu ngomong, yang mau didengar siapa? Ya udah, kembali ke konteks itu aja. Baik, Torah itu maknanya secara etimologi itu hukum. Bahkan KUHP itu bisa dikatakan Torah. Ya. Hukum-hukum undang-undang anti korupsi itu bisa dikatakan Torah secara etimologi karena itu hukum. Nah, cuman karena kita berbicara mengenai Torah di sini, maksudnya Torah Musa, memang merujuk kepada kitab Musa tersebut. Nah, memang ketika kita hanya mempersempit pengertian Torah semacam itu, ya memang akhirnya pola pikirnya seperti kamu. Misalnya seperti tertulis bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya kan, Mesias akan dibenci, Mesias akan menderita. Itu ada semua. Di mana? Tetapi memang akan mati dan bangkit dari ketiga, di mana ada tertulis? Ayo tunjukkan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-53, ketika dia telah memberikan dirinya sebagai korban penebus salah, maka dia akan melihat keturunannya. Jelas di situ berbicara tentang Mesias yang akan memberikan dirinya sebagai korban penebus salah. Ada tertulis bangkit dari ketiganya, nggak ada di. Kalau menurut tradisi orang Yahudi, menurut hukum untuk mempersembahkan korban, menurut hukum persembahan korban pendamaian, bahwa daging dari korban persembahan pendamaian itu tidak boleh lewat dari 3 hari. Ya udah, kembali ke tadi Yohanes 15 ayat itu tadi. Ya silakan, pertanyaan Anda. Ya itu, kenapa Yesus kok nggak tahu gitu loh? Itu ternyata kan ada tadi sudah saya bilang. Torah, kalau Torah di dalam di dalam pikiranmu adalah hanya kitab Musa. Ya nggak, saya nanya dulu, Mazmur sama Torah sama enggak? Mazmur itu juga bisa dikatakan Torah karena dia berisi hukum-hukum, berisi ketetapan-ketetapan. Jelas di. Kalau kamu berbicara mengenai Torah, itu maksudnya hukum secara umum. Wah, ini berat, ini susah, ini kadun ini. Jangankan Mazmur, kitab KUHP. Jangankan Mazmur, kitab KUHP itu secara bahasa itu disebut Torah. Artinya hukum atau pengajaran. Tertulis. Bagaimana Anda ini, aduh? Dan kau bilang sendiri, Torah itu ada 2, ada semi-alfe, ada yang semiktab. Tertulis, itu tertulis katanya. Oke, yang tertulis, apakah Mazmur itu juga bisa dikatakan Torah? Mazmur bisa dikatakan Torah juga nggak? Ya nggak bisa, Dis. Iya, makanya karena kamu korban dari Al-Quran. Gimana? Oke, sekarang begini. Masalah kamu tidak percaya, masalah kamu mengatakan atau memaksa bahwa Torah itu harus buku Musa saja, nggak boleh buku yang lain, yaitu hak kamu. Saya nggak bisa memaksakan. Masalahnya, Dis. Tenang dulu, media. Itu ada tertulis. Tenang. Saya mau tanya sama kamu. Saya mau tanya sama kamu. Di dalam Al-Quran. Balik. Jadi kamu nggak bisa ditanya balik. Nggak bisa ditanya balik. Gemetaran. Islam nggak bisa ditanya balik. Bubar kan? Kalau Islam ditanya balik kan bubar kan? Baik, saya tanya. Tanya aja. Baik. Sebelum saya tanya, saya mau simpulkan dulu ya. Kalau kamu memaksa Torah itu harus buku Musa saja, itu hak kamu. Pengertian Torah itu hukum secara menyeluruh. Ya. Nah, sekarang begini. Saya mau tanya sama kamu, ketika Allah menurunkan kitab Taurat, gimana jalan ceritanya dia kasih nama itu kitab Taurat? Dan Taurat itu bahasa apa? Ya, kalau Taurat kan yang bahasa Ibrani yang di Arab, bahasa Arab sudah, Dis. Itu sudah terjemah bahasa Arab sama saja. Apa artinya? Maksudnya? Mulai sedeng. Apa arti Taurat?
Ya kan kau bilang tadi udah bilang hukum, isinya hukum. Iya, kan? enggak, itu kan definisi yang kau ambil dari bahasa Ibrani. Sebentar. Itu kan definisi yang kau ambil dari bahasa Ibrani. Menurut Allah, dan Allah menamai kitab itu kitab Taurat, ya kan? Apa arti Taurat itu menurut Al-Qur'an? Ya hukum lah, Al-Furqan. Hukum bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya hukum itu syariah. Itu bahasa Arabnya, syariat, syariah, bukan Taurat. Sebentar, tenang. Ya, aku ngerti. Kamu jangan gelagapan. Apa bahasa Arabnya hukum? Ya, aku nggak gelagapan. Bahasa Arabnya hukum apa? Ya syariah lah, termasuk. Lalu kenapa kamu mengatakan bahwa Taurat itu artinya hukum? Iya kan, ini kan dalam konteks kristologi yang aku bahas. Ya, kamu kan menanyakan soal Kristen. Berarti kamu perlu nyolong atau ngintip kitabnya orang lain, betul? Lah, yang bukan nyolong. Kalau Kristen apa kabarnya? Bukan mencolongi, mencaplok bulat-bulat kitab orang Yahudi. Bukankah Al-Qur'an sanggup menjelaskan dirinya sendiri? Tenang. Bukankah tenang. Mida, tenang. Mida, gini. Kalau kamu buka Al-Quran, kamu harus menjelaskan Al-Quran tersebut dengan Al-Quran itu sendiri, betul? Ya. Karena Al-Quran adalah kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu, betul? Wah, lari ke sana lagi ya. Nah, Allah memberikan nama kitab itu kitab Taurat. Bagaimana mungkin Allah memberikan nama kitab itu kitab Taurat sementara Allah nggak ngerti apa itu Taurat? Dia lari ke sana kau. Sekarang jangan nyolong, sebentar. Jangan nyolong literasi Yahudi ataupun tenang. Apa arti secara etimologi, secara kaidah bahasa Arab? Apa arti Taurat? Ya itu kan yang diarabkan, kata bahasa Ibrani yang diarabkan, Dis. Kau nih nggak baca berarti ini ya? Berarti Allah nyolong bahasa Ibrani. Dah gini Dis. Udah oke. Sekarang nyolong bahasa Ibrani. Sejak kapan kitab itu ada namanya? Nggak ada kitab itu ada namanya. Saya memberikan kitab, judulnya kitab Injil, judulnya kitab Taurat. Ya kagak ada. Mengartikan YHWH. Lari ke sini. Mida, kau jangan lari kemana-mana. Kok lari ke Rabi Saida Gaun sih? Kita membahas definisi Taurat. Definisi. Pertanyaanku tadi awal apa? Kamu tadi bertanya kepada saya perihal bahwa Tuhan Yesus mengutip ada tertulis di dalam kitab Taurat. Saya jawab bahwa yang dimaksud Taurat secara sempit itu merujuk kepada kitab Musa. Tapi kalau kita berbicara Taurat itu artinya tuh hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, perintah-perintah. Bahkan saya katakan KUHP kalau menurut bahasa Yahudi itu bahasa Ibrani itu Taurat juga. Tetapi karena kita sedang berbicara dalam pengertian yang sempit, memang kata Taurat itu merujuk kepada Taurat Musa, hukum yang tertulis di dalam kitab Musa. Nah, sekarang tenang, belum selesai, tenang aja. Makanya saya jawab, kalau kamu masih bersikeras bahwa pengertian Taurat itu hak kamu, karena kamu tidak mengerti definisinya itu. Nah, sekarang saya tanya kamu balik mengenai kata Taurat. Saya tanya sama kamu ngerti nggak etimologi itu apa? Ya makna sesungguhnya lah, Dis. Etimologi itu pengertian kata dari asal usul kata itu berasal. Contoh, mengetuk dari kata ketuk.
Ya kan? Ketukan, mengetuk, terketuk, diketuk. Nah, itu dari kata ketuk. Ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu, ditinjau dari aspek etimologi, kata Taurat di dalam Al-Quran itu pengertiannya apa? Hukum, Dis. Hukum bahasa Arabnya bukan Taurat, syariah. Lari ke sana lagi, ya Allah. Kamu ngarang kalau Taurat itu artinya hukum. Kamu ngarang, tidak ada kaidah bahasa Arab. Tenang. Tidak ada kaidah bahasa Arab yang memiliki kosakata hukum definisinya itu Taurat, nggak ada. Ngarang bebas kamu. Malah gitu ketawa. Ya bukan, sekarang gini, di dalam Targum Rabi Sa'dia Gaon, Dis. Kamu kok lari ke Targum Sa'dia Gaon? Gimana sih yang dibahas apa? Literasi. Ini bicara literasi, Bos. Literasi. Kita bicara literasi. Kamu jangan lari kemana-mana. Pokok bahasan kita bukan Targum Sa'dia Gaon. Ya, kau yang lari. Padahal kan kau bilang kan Al-Quran mencuri Al-Quran mengambil kosakata dalam bahasa Ibrani, lalu kamu buat arti sendiri. Bagaimana mungkin kamu ngambil kosakata dari orang, lalu kamu rubah definisinya? Itulah kenapa kamu mendefinisikan. Karena di dalam otak orang Islam, Taurat itu kitab yang turun kepada Musa. Itu pengertiannya, padahal Taurat itu pengertiannya hukum. Tapi kamu telah mempersempitnya menjadi sebuah kitab. Tertulis. Ya emang betul, kitab yang dibahas Yesus itu tertulis, Dis. Bukan terucap ya, Dis. Bukan Iya, saya paham. Tertulis itu tertulis di mana? Apakah itu hanya maksudnya tertulis dalam kitab Musa saja? Makanya aku tanya, Dis. Karena nggak ada dalam Tadi sudah saya jelaskan. Mazmur itu pun secara umum itu disebut juga dengan Torah, pengajaran. Iya, sekarang gini, Dis. Gimana sih Anda ini? Aduh, berat. Yesus itu selalu bilang. Udah begini saja dah. Begini saja. Saya cuma pesan kepada kamu begini, Mida. Ini saya mau berakhir nih, saya mau berangkat. Gini, Media, dengar. Mau berangkat kemana, Dis? Ya, saya ada kerjaan, nganter jemput. Gini, yang mau saya tanyakan sama kamu begini. Kalau kamu mengambil sebuah kosakata dari bahasa asing, maka definisinya harus sesuai dari mana kosakata itu berasal, betul? Saya kasih contoh. Contohnya, kalkulator. Kalkulator itu bukan bahasa asli Indonesia. Setuju? Nah, itu kita ambil dari bahasa Inggris. Calculate, menghitung. Kalkulator, penghitung. Jadi nggak boleh kalkulator itu kamu artikan panci. Nggak boleh. Nah, begitu juga kata Taurat. Kalau kita mau jujur, Al-Quran mencolong kosakata dari bahasa Ibrani. Dari kata Torah dicolong dalam Quran jadi Taurat. Jadi nggak boleh kamu artikan Taurat seenak udelmu. Taurat harus kamu kembalikan maknanya dari mana bahasa itu berasal. Artinya hukum, ketetapan, pengajaran. Itu artinya. Rabi dan Tuhan. Rabi juga. Masa dia nggak ngerti mana isi kitab Taurat, mana isi kitab Mazmur. Harusnya sebut aja Mazmur. Lari kemana-mana lagi kamu. Oke, udahlah, kita lanjut besok lagi ini. Kita sudah besok datang lagi. Besok kalau datang lebih awal, jangan jam-jam segini. Jam-jam segini saya mau selesai. Oke, baik. Kita ketemu besok lagi, ya. Oke, siap, Dis. Oke, teman-teman, kita sampai kepada penghujung acara, teman-teman. Kita akan diskusi lagi di lain kesempatan ya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman pantengin terus channel Edis TV yang asli. Jangan lupa teman-teman selalu share, bagikan siaran ini kepada siapa-siapa yang kalian anggap perlu ya, teman-teman. Tangkap momen-momen tertentu, momen-momen yang bagus menurut kalian, upload itu di media-media sosial kalian supaya dengan begitu pemberitaan ini sampai kepada siapapun. Oke, terima kasih seperti itu teman-teman. Kami sudah mau berangkat. Teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.
caregiver and get paid for that. And like right now, I know in the older population,